Nah, bahkan terakhir kita udah ngomong ini seputar pembahasan dari segi dari pandangan si cowok yang selingkuh gitu kan. Ya. Dari lelaki kita udah dari pihak lelaki kita udah ngebahas gitu ya. Nah, sesuai yang kita bicarakan di awal gitu kan, sekarang kita akan membahas pandangan dari seorang istri gitu kan. Namun sebelum itu kita mau bayar hutang kita yang dulu yang tadi gitu kan. Tadi kan kita sempat ngomong bahwasanya untuk menyayangi seorang perempuan tuh kayak gimana sih gitu kan, belum kita bahas gitu. Nah, kalau laki-laki kan apa? Apa sih, penuhi egonya gitu kan. Kalau laki itu penuhi egonya gitu. Nah, kalau perempuan pastinya berbeda gitu kan. Apakah kita untuk menyayangi perempuan tuh harus ngasih coklat tiap hari gitu apakah kan? ngasih uang atau ngajak piknik gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya cara menyayangi seorang istri yang baik itu seperti apa sih, Pak, gitu? Maka cara menyayangi istri itu terbalik. Kalau lelaki itu dijaga egonya, kalau perempuan dijaga perasaannya. Penuhi semua perasaan perempuan. Karena perempuan itu panjang perasaan, pondok logika. Nah, sehingga mohon maaf ketika perasaan perempuan terusik, maka disitulah awal mula kerusakan rumah tangga. Ini diketahui oleh setan. Setan itu sangat pandai mengetahui titik lemah dalam rumah tangga. Maka setan menggoda perempuan dengan perasaan-perasaan letih di rumah, perasaan-perasaan capek, perasaan-perasaan tersiksa. Maka setan pernah berkata, ketika engkau ingin merusak sebuah rumah tangga, maka rusak dulu perasaan seorang ibu. Merasa dia paling capek, merasa dia paling lelah. Maka disinilah kebutuhan dilindungi, perasaannya harus dijaga oleh suami gitu. Ucapan mama capeknya gitu, mama puntennya dititipan anak sebagainya. Ketika itu terungkap dari seorang laki-laki, maka perempuan akan sedikit ngeluh kepada siapapun karena dia perasaannya dilindungi oleh laki-laki. Nah, maka mohon maaf, yang kedua nih, ketika perasaan itu bukan hanya sekedar capek, lelah dan sebagainya, perasaan itu adalah termasuk perasaan cemburunya. Perempuan itu kan makhluk yang paling pencemburu kan ya. Dan tidak nampak kecemburuan perempuan itu, bedanya laki-laki menyembunyikan kecemburuan itu. Maka mohon maaf, ketika Adit nanti sudah nikah, jaga perasaan perempuan dalam hal interaksi Adit dengan lawan jenis. Itu harus dilindungi. Ketika itu sudah mulai terusik, rata-rata mohon maaf perempuan minta talak, cerai. Faktor terbesar di Indonesia perceraian itu bukan karena kemiskinan, bukan karena tidak cinta, tapi karena faktor perasaan cemburunya tidak dilindungi. Di Indonesia ini penelitian, bukan kata saya. Karena kalau berbicara perceraian karena kemiskinan, orang Panawan, orang Garut, Keseloban Kudu Calangai gitu ya. Tapi kan masih karena bisa bertahan. Itu bukan karena faktor itu, berarti faktor lain. Itulah kira-kira. Nah, kalau bicara soal itu ya Pak, gini. Ada satu hal lagi yang pengen saya tanyain sebenarnya gini. Perempuan itu kan bisa dikatakan perasaannya tuh rapuh gitu ya. Betul. Seperti kaca gitu, ketika dia pecah ya udah gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Kaca yang berdebu ya, bukan yang kaca yang berdebar. Sekalipun bisa disatuin lagi pasti membekas gitu kan. Nah, bicara soal hal itu, perselingkuhan ini kan merupakan salah satu persoalan yang paling besar di keluarga gitu ya. Di rumah tangga tuh persoalan yang paling besar. Nah, ketika perempuan cemburu aja itu hatinya kan udah sakit gitu kan. Apalagi dengan perselingkuhan gitu. Namun di kita gitu ya, dari beberapa berita yang saya baca, kemudian dari beberapa kasus yang saya lihat, bahwasanya nggak semua perselingkuhan itu berakhir dengan perceraian gitu. Istri masih suka memaafkan gitu. Nah, tapi yang pengen saya tanyain Pak Ustadz, sebenarnya tanggapan seorang istri ketika menemukan suaminya itu selingkuh, apa sih yang perlu si istri lakukan? Apakah langsung talak atau gimana gitu kan? Kalau menemukan lelaki yang selingkuh itu, maka bagi seorang perempuan, satu dia pisah dulu ranjang gitu ya. Pisah dulu tempat tidur. Yang kedua, berkonsultasi dengan wali. Wali ketika dia menikahkan. Siapa wali itu? Berarti ayah dari seorang perempuan. Ya, ketika dia menikahkan, atau berkonsultasi dengan saksi ketika dia nikah. Maka disinilah, kalau di kita kan wali dan saksi itu rata-rata nu penting mah tokoh. Nu penting mah dia punya pengaruh. Padahal saksi dan wali itu dialah yang paham tentang fikih pernikahan. Ketika ada permasalahan di pernikahan,
orang-orang inilah yang kemudian harus yang bertanggung jawab di pernikahan itu gitu. Nah, maka ketika perempuan menemukan kasus kayak gitu, berkonsultasi dengan wali. Walilah nanti yang akan merundingkan antara laki-laki dan perempuan itu. Apakah pengajuan talak misal, apakah nanti rujuk, apakah kayak gimana. Itu konsultasi itu yang menentukan langkah menuju menyikapi seorang laki-laki yang dia sudah selingkuh dari kehidupan rumah tangganya. Oh iya, iya. Berarti emang nggak semua perselingkuhan itu bisa diselesaikan dengan cara perceraian gitu, apalagi dengan diselingkuhi balik gitu kan. Apalagi dengan balas dendam. Iya. Itu justru nambah ribet masalah gitu ya. Betul. Nah, di kota-kota makan kebanyakan gitu ya. Kebanyakan karena memang selingkuh itu dianggap wajar, terus kemudian anak itu ingin diselamatkan, maka dia serumah tapi pada tahu bahwa pasangannya adalah selingkuh gitu kan, ya kata-kata kayak gitu. Betul. Jadi bukan solusi ketika seorang perempuan tahu bahwa laki-lakinya selingkuh dengan selingkuh kembali, bukan solusi. Nah, Pak, ketika seorang istri menemukan suaminya selingkuh atau katakanlah kecewa dengan suaminya gitu kan, tapi dia nggak bisa menyelesaikan, sudah konsultasi dengan wali gitu kan, sudah memikirkan apa solusi terbaik dan lain sebagainya, tapi tidak menemukan solusi dan solusi terbaik adalah talak gitu, tapi masih terikat, masih ditahan karena punya ikatan dengan anak gitu. Jadi gini, saya pengen talak cuman sayang sama anak, nanti nggak punya bapak gitu kan, nanti orang tuanya sama teman-temannya diledek, orang tuanya nggak akur dan lain sebagainya gitu. Nah, tanggapan kita, misalkan kalau ada di posisi seorang istri gitu, ketika menemukan hal tersebut, suami udah dimaafin tapi masih saja suka selingkuh, itu harus kayak gimana sih, Pak? Maka di sini betul tadi, ketika kesalahannya berulang-ulang, bisa jadi seorang istri itu mengenai alternatif terakhir ya. Talak itu alternatif terakhir ketika tidak bisa lagi dimaafkan ya. Tidak bisa lagi diperbaiki gitu ya, sudah diperbaiki, maka perempuan berhak untuk mengajukan talak. Maka disitulah kan talak itu ujug-ujug langsung cerai, Dit. Ketika seorang perempuan mengajukan talak, misal dia berpisah selama 3 bulan 10 hari dengan istri sahnya. Kemudian di masa 3 bulan 10 hari atau masa iddah itu, mudah-mudahan ada pola pikir gitu ya. Pola pikir yang berubah, pola hidup yang berubah. Kemudian muncul bahasa kasar, mudah-mudahan tobatlah selama 3 bulan itu dia balik pikir. Kemudian setelah masa 3 bulan 10 hari itu kan baru jatuh talak 1. Nah, talak 2, talak 3 itu kan setelah pengajuan talak itu disahkan oleh pengadilan kan gitunya. Jadi itu langsung cerai pisah masih kena punya bapak ketika talak 1 diajukan. Nah, namun masa tenggangnya adalah 3 bulan 10 hari. Ketika 3 bulan 10 hari tidak kembali lagi, maka jatuhlah talak itu sebagai talak 1. Dipisah lah selama 3 bulan 10 hari untuk memikirkan lebih dalam. Seingat saya ya Pak Ustadz, talak itu merupakan salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah. Betul. Hal itu paling dibenci oleh Allah. Nah, berhubung itu merupakan hal yang dibenci gitu, apa sih si perempuan gitu, sebagai seorang perempuan, apa sih yang perlu kita lakukan, atau apa sih syarat-syarat kita boleh melakukan talak gitu? Tadi kan salah satu syaratnya ketika memang si suami sudah nggak bisa dimaafin lagi, atau memang ulahnya nggak selesai gitu, terus-terusan bikin ulah. Nah, ada lagi nggak sih syarat-syarat atau syarat-syarat tertentu yang bikin istri itu sah untuk melakukan talak gitu? Maka di antara Islam itu mengajukan satu ketika dia melakukan kemaksiatan sifatnya kemusyrikan. Kemusyrikan menyekutukan Allah misalnya, maka seorang istri itu berhak mengajukan talak ke suaminya. Yang kedua tadi perselingkuhan yang kemudian berulang-ulang. Yang ketiga kasus ADRT misalnya, boleh itu. Dan penyampaian talak itu, mohon maaf sekali lagi saya sering katakan bahwa talak itu disampaikan, bahasa pengajuan talak itu hanya dari istri. Adapun iya atau tidak jatuh talak, iya atau tidak, itu hak prerogatif suami. Sekalipun terus ngajukan tapi cek suami henteu, ya tidak jatuh talak, gitu lah. Jadi Mas, disinilah mulianya Islam. Aya pola
aya pola tertentu gitu juga Natal. Itu jadi bungkus karena musrik manggeus lah. Meninggesan lah gitu. Nanti ada berkah di pernikahan. Iya. Iya, baik Ustadz. Mungkin untuk apa sih namanya dari perspektif si istri yang sebenarnya masih banyak gitu bahasan-bahasan yang perlu kita bahas di perihal rumah tangga gitu kan. Namun sepertinya bisa kita lakukan di lain waktu gitu, Ustadz ya. Waktu di segmen selanjutnya. Iya. Nah, ada satu lagi yang mungkin nanti bakalan kita bahas Ustadz ya. Sebentar gini kan. Dari film atau novel tersebut diangkat bahwasanya ada 3 tokoh utama gitu kan, si suami, si istri, kemudian si selingkuhan. Nah, betul. Di segmen selanjutnya akan kita bahas gitu ya soal si selingkuhannya. Gitu. Mudah-mudahan agak jadi selingkuhan. Karena terlalu ikut kata. Ya siap. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya.